Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang kelas Haryanto Ara Channel. Pada part yang kedua ini kita akan melakukan eksperimen pada tumbuhan putri malu. Dilanjutkan dengan menalar, mengkomunikasikan, latihan, dan tidak lupa evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kita terhadap materi yang sudah kita pelajari. Tetap di sini dan jangan lupa ikuti saya. Oke, di part yang kedua ini kita akan langsung masuk ke halaman mencoba. Di sini kita akan bereksperimen atau melakukan percobaan dengan judul pengaruh rangsang terhadap gerak menutup dan membukanya daun putri malu. Apa yang kamu coba? Melakukan percobaan pengaruh rangsang terhadap gerak daun putri malu. Kemudian diduga, nah ini daun putri malu bila disentuh seperti apa? Diberi rangsang suhu dingin, suhu panas, nanti seperti apa? Yang mesti disediakan: tumbuhan putri malu, korek api, es dibungkus plastik, stopwatch atau alat pengukur waktu. Kemudian yang mesti dilakukan adalah memberi perlakuan pada putri malu. Nah, ini nanti kita akan lihat di halaman samping yang ini. Nah, nanti kita akan beri perlakuan ketika daunnya disentuh, kemudian tangkainya disentuh, diberi rangsang panas, diberi rangsang dingin. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, mengamati gerak daun dan batang putri malu. Mencatat kecepatan respon tumbuhan terhadap rangsang menggunakan waktu atau stopwatch. Di tampilan video ini nanti akan ada waktunya. Kemudian mengulangi sampai 3 langkah atau 1 sampai 3 sebanyak 3 kali. Percobaan 1, 2, 3 ini sebanyak 3 kali. Mencatat datanya pada tabel berikut, tabel ini. Oke, sekarang kita coba saja. Untuk yang pertama, daun, kita klik daun, nanti kita tuliskan waktunya di bagian pertama ini. Kita klik terlebih dahulu, kita amati. Waktunya berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 sudah ada pergerakan, berarti waktunya adalah 7 detik. Kalau dikonversikan dalam menit, berarti 1 menit itu 60 detik, berarti 7/60 menit. Kemudian kita coba klik tangkai. Waktu berjalan di sini bisa kita lihat. Di 10 sudah ada pergerakan. Oke. Berarti kita tuliskan di sini pada tangkai daun 10/60. Kenapa 10/60? Karena dikonversikan dalam menit. 1 menitnya 60 detik. Berarti kalau 10 detik berarti 10/60. Kemudian selanjutnya diberi suhu dingin. Suhu dingin berarti yang ini. Oke, lihat waktunya 1, 2, 3 sudah ada pergerakan 6 ya, berarti 6/60. Suhu panas kita menggunakan lilin di sini.
Oke, ada pergerakan di menit ke kayaknya 9 tadi ya. Ini oke lah, ini 11 lah, baru kita lihat 11. Oke, berarti 11/10. Oke, ini percobaan yang pertama. Nah, pengamatan yang pertama. Sekarang kita lihat untuk pengamatan yang kedua. Pengamatan kedua, kita lihat. 1, 2, 3, mulai disentuh. Ada pergerakan, ternyata 6. Nah, 6/60. 6/60. Oke, kemudian pada tangkai ya 3, 5 sudah ada pergerakan ya, ternyata 5/60. Kemudian kita lihat lagi pada dingin 1, 2 ada pergerakan 1, 2. Delapan, ternyata kita melihatnya di angka 8. 60. Kemudian pada suhu panas kita kasih rangsang panas. Ada pergerakan, ini mulai menutup di angka 14/60. Oh, yang ini salah, ini bukan per 10 tapi per 60. Oke, kemudian yang ketiga kita coba pengamatan yang ketiga. Daun. Oke, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 sudah ada pergerakan, berarti 5/60. Selanjutnya tangkai. 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada. 5 lagi. 5/60. Kemudian pada suhu dingin. 4, 5, 6, 7/60. Sudah ada gerakan di sana, gerakan menutup tentunya ini. Kemudian pada panas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, ini 12/60 menit. Nah, ini kalau dikonversikan misalnya 60/60 berarti 6 dibagi 60, 0,1 ya. Kalau dikonversikan berarti 0,1 menit untuk 6/60 ya. Oke, kita sudah lakukan percobaan ini. Selanjutnya mencatat data pada tabel berikut. Sudah kita simpan hasilnya, data sudah tersimpan. Kemudian kita lanjutkan kembali ke menalar. Menalar ini memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan hasil percobaan yang kamu lakukan pada kolom jawaban di samping. Yang pertama, bagaimana tanggapan tumbuhan terhadap tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang sentuhan pada bagian atas permukaan daun? Apa? Yang nomor 1 tadi kita lihat menutup ya, ada gerakan menutup ketika diberi rangsangan. Oke, tadi ada menutup. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang sentuhan pada tangkai daun? Sepertinya sama ya, menutup tadi ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang dingin? Sama ya tadi, menutup. Kemudian yang keempat,
bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang panas? Juga sama, kita lihat tadi menutup. Oke, yang kelima, bagian mana dari tumbuhan yang paling sensitif terhadap rangsang sentuhan? Tadi yang paling cepat ya, yang paling cepat ketika diberi rangsangan. Kalau tidak salah tadi apa, daun ya, daun. Kemudian yang terakhir 6, apakah kecepatan responnya berbeda dengan rangsangan yang berbeda? Kita lihat tadi ya, tidak sama ya, ada yang 6/60, 7/60, 14/60 menit ya. Jadi artinya itu berbeda, berarti kita tulis di sini berbeda. Oke, kalau kita ingin mengubah jawaban boleh kita hapus atau kita kosongkan ya. Jika sudah selesai, kita simpan terlebih dahulu supaya jawabannya tidak hilang. Nah, di sini ada kolom konfirmasi dari jawaban kita, apakah yang kita jawab ini benar atau salah ya. Konfirmasinya untuk yang 1 menutup, 2 menutup, 3 menutup, 4 menutup, daun. Nomor 6 iya, kecepatan responnya berbeda, kuncinya di berbeda ini. Berarti apa yang kita jawab ini sudah benar. Alhamdulillah. Oke, kemudian kita lanjut setelah menalar, yaitu mengkomunikasikan. Di kolom komunikasi kita disuruh membuat kesimpulan berdasarkan kegiatan dan pertanyaan tadi ya. Kesimpulannya kita coba lihat ya, karena yang kita pelajari adalah gerak pada tumbuhan, maka kesimpulannya adalah bisa kita buat gerak pada tumbuhan berdasarkan apa penyebabnya ya, penyebabnya terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu endonom. Endonom tadi kan sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua ada hygroskopis. Yang ketiga ada esionom. Ini secara umum berdasarkan penyebabnya ini ada 3. Penyebabnya kan macam-macam, ada yang karena pengaruh air, ada yang karena pengaruh sentuhan ya, rangsangan cahaya, kimia dan sebagainya. Nah, ini secara umum dibagi menjadi 3. Jika ingin mengubahnya bisa kita klik kosongkan, tapi jika tidak ingin mengubah kita klik simpan supaya jawabannya tidak hilang. Dan kemudian nanti akan ada kolom konfirmasi di sebelahnya sini, kita coba klik simpan. Nah, ini muncul konfirmasinya. Kesimpulannya, gerak menutup dan putri malu merupakan tanggapan terhadap rangsang yang tadi ya, yang kita cobakan tadi. Kesimpulan secara umum, gerak tumbuhan berdasarkan penyebabnya. Ya, sama ini ya. Kemudian di sini lebih kompleks lagi, lebih lengkap lagi nih. Ada di sini dikasih keterangan gerak endonom, gerak hygroskopis apa ya, gerak esionom itu apa. Gerak esionom dibagi menjadi ada gerak tropisme, geotropisme, hidrotropisme dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, guru menugaskan peserta didik untuk mengamati gerak tanaman yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Jadi kalian disuruh mendeteksi gerak-gerak tanaman yang ada di lingkungan kalian atau di sekitar rumah kalian. Jadi secara umum apa yang kita komunikasikan, kesimpulan yang kita buat itu mendekati benar, walaupun mungkin tidak terlalu sempurna, tapi ini sudah benar. Oke, dan selanjutnya setelah mengkomunikasikan berarti selesai.
Karena saintifik ada 5, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Berarti selanjutnya adalah latihan. Latihan kita di bawah ini yang bukan peristiwa iritabilitas. Kita coba A. Cek jawabannya sebelum ke soal lanjutnya. Jawabannya D, ternyata salah jawaban kita. Gak apa ya, kita cek, kita benerin aja karena ini latihan ya. Ini ada keterangannya nih, kalau A ya, gerak geotropisme positif merupakan iritabilitas terhadap rangsang gaya tarik bumi. Nah, ya berarti yang benar yang D, tangkai bunga akan layu jika tua, karena pertanyaannya adalah yang bukan. Nomor 2 selanjutnya nih. Nomor 2, Cucurbitaceae, ujung sulur menyentuh ranting. Kita coba D. Cek jawabannya. Jawabannya D, benar ya. Jadi haptotropisme kalau ada ujung sulur menyentuh ranting kayu pada sisi kiri, maka sulur akan melilit. Soal selanjutnya nomor 3, menutupnya daun pada malam hari. Kita coba misalnya A, kita cek jawaban. A, ternyata salah lagi. Yang benar adalah B. Ini penjelasan. Soal selanjutnya, contoh gerak higroskopis. Higroskopis tadi kita coba saja ya langsung ya. B. Cek jawabannya. Ternyata A jawabannya, polong-polongan. Karena higroskopis ini merupakan gerak karena ada pengaruh dari kadar air. Soal selanjutnya, contoh gerak endonom. Kita coba putri malu, benar nggak kira-kira? Cek jawabannya. Ternyata salah. D, gerak plasma sel. Kita benerin aja nggak apa-apa. Kemudian soal selanjutnya nomor 6, auksin yang dibentuk pada ujung kecambah akan dipengaruhi oleh cahaya. Apabila disinari pada suatu sisi saja, cambar tersebut akan tumbuh menuju datangnya cahaya. Kita coba D. Cek jawabannya. Ternyata benar ya. Jadi dalam menjawab soal kita mesti baca dulu soal secara keseluruhan, baru kita jawab sehingga jawabannya benar. Seperti itu ya. Spermatozoin lumut dapat berenang melewati air ke arah sel telur, air hujan ke arah sel telur. Oke, gerakan ini termasuk gerak. Kita coba misalnya A, kemo. Kita cek jawabannya. Salah. Bener kemonya, cuma ujungnya taksis atau tropismenya yang membedakan. Kemonya udah bener ini. Oke, jawabannya C. Soal selanjutnya nomor 8, akar biji diletakkan di atas tanah dan berkecambah akan tumbuh masuk ke dalam tanah. Geotropisme, ada negatif ada positif. Berarti kalau ke bawah berarti negatif. Kita coba cek jawaban. Ya, ternyata salah. A ya. Kalau ke bawah positif berarti. Ya, ke bawah berarti positif ya. Oke, kita ubah saja jawabannya karena ini latihan. Soal selanjutnya, kloroplas, tumbuhan selalu bergerak ke bagian sel yang terkena cahaya matahari. Hal ini merupakan contoh gerak. Ini antara dua nih, fototaksis dengan fotonasti. Kita coba misalnya A. Cek jawaban. Alhamdulillah benar ya. Oke, fototaksis jawabannya A. Oke, soal selanjutnya seperti yang terakhir ini. Gerak taksis berbeda dengan gerak tropisme karena gerak taksis adalah gerak taksis ya. A, B, C. Kita coba saja.
C misalnya, atau kita mau ubah A saja ya. A, kita cek jawabannya. Oh, ternyata C tadi yang benar ya. Nah, itu jadi kalau menjawab soal kita harus yakin betul ya. Jangan pindah-pindah. Kalau sudah C saja. Oke ya. Jadi harus punya ketetapan. Oke. C jawaban. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya latihan ini, dan kita lanjut. Kalau sudah siap, kita lanjut ke evaluasi. Kita coba dulu ya. Nama kita Budi tadi ya. Nama siswa yang mengerjakan ini Budi. Oke. Kita coba misalnya berikut ini yang bukan termasuk gerak esionom. Gerak sirih, gerak putri malu B, gerak kloroplas C, B. Kemudian hal berikut yang menunjukkan gerak fotonasti. A misalnya, gerak akar Q. Kemudian menutupnya daun turi misalnya A. Berdasarkan jenis rangsangan gerak di bawah ini merupakan gerak pada tumbuhan akibat rangsangan berupa air hidro. Kemudian jika di dekat tanaman kacang sulur. A. Nomor 11. A. Nomor 12 cahaya foto. Nomor 13 gerak yang dilakukan lagi ketika udara kering. Gerak sitoplasma C. Gerak ujung batang membelok menuju sumber cahaya foto. Gerak menutupnya stomata. Berikut ini termasuk contoh gerak higroskopis kecuali, berarti putri malu tadi. Kemudian nomor 18 gaya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gerak tumbuhan adalah cahaya, air, cahaya, sentuhan, senyakin. C. Jenis gerak dilakukan kecambah, batangnya membelok ke arah cahaya ini disebut foto. Yang terakhir Chlamydomonas D. Ya, ternyata jumlah soal 20, jumlah benar 11, jumlah salah 9, nilainya 55. Kesimpulan, maaf saudara Budi belum tuntas, silakan belajar kembali, tetap semangat. Ya, kita mau kemana ini kira-kira? Mau ke evaluasi langsung atau ke materi? Ya, kalau ke evaluasi berarti kita langsung mengerjakan ulang soal tadi. Kalau ke materi kita belajar lagi ya, dari awal lagi. Mungkin sebenarnya karena kita kurang teliti saja, kurang membaca soal secara keseluruhan, sehingga jawaban kita agak meleset ya. Kita coba langsung ke evaluasi saja, karena ini adalah kunci untuk masuk ke pembelajaran yang kedua atau modul yang kedua, yaitu gerak pada hewan. Di sini nanti kalau kita berhasil atau tuntas akan diberikan password atau kata sandinya. Ya, selagi kita tidak punya kata sandi, passwordnya, maka kita tidak akan pernah masuk ke modul yang kedua. Ya, kita coba langsung ke evaluasi saja. Oke, petunjuk pengerjaan soal kita baca dulu ini. Oke, kita langsung saja. Nomor 1. Berikut ini yang bukan termasuk gerak esionom. B. Gerak sirih yang selalu membelit tongkat. A. Misalnya. Gerak putri malu mengetukkan daunnya. B. Gerak kloroplas pada hidrilla sp jika terkena sinar matahari. Nomor 4. C. Gerak tumbuhan mirabilis jalapa yang mekar pada sore hari. Nomor 5. A. Hal berikut yang menunjukkan gerak fotonasti. A. Kemudian gerak akar mendekati pusat bumi merupakan contoh Q ya. Gerak menutupnya daun turi.
karena berkurangnya intensitas cahaya matahari disebut niktinasti. B. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, ini pertanyaannya, ini baru apa ya? Mengantar ini. Nah, di bawahnya mungkin tadi kita seperti itu ya. Jadi langsung jawab saja sebelum mengetahui pertanyaannya. Di bawah ini yang merupakan gerak pada tumbuhan akibat rangsangan berupa air hidro. Jika dekat tanaman kacang panjang di letaran kayu, maka beberapa hari kemudian terjadi pada tanaman tersebut adalah ini yang membelit ya. Sulur membelit kayu. Nomor 11, tutin meletakkan tanaman. Apa yang terjadi pada ujung tanaman tersebut setelah beberapa hari kemudian? Nomor 11, mengarah pada datang sinar. D. Nomor 12, suatu tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Jenis gerak yang dilakukan oleh tumbuhan ini disebut C. Cahaya, foto cahaya. Gerak yang dilakukan labu membelit. Tekmo. A. Ketika udara kering. Oke. Termasuk gerak. Kita pikirkan dulu ya, biar kita tuntas dan dapat kunci atau password untuk masuk. Oke. A. Gerak sitoplasma sel. Gerak endonom. Gerak ujung batang membelok menuju sumber cahaya disebut cahaya lagi, berarti foto. Gerak menutupnya stomata berikut ini termasuk kecuali. Iya, D berarti faktor-faktor yang dapat. Oke. Kemudian Chlamydomonas. Oke. Alhamdulillah, walaupun tidak sempurna 100% nih, kita sudah mendapatkan 85. Kesimpulan, selamat saudara Budi, bagus, tingkatkan prestasimu, tetap semangat ya. Benar 17 soal 20, salah 3. Oke, mungkin jadilah ini ya. Kita sudah dapat kunci passwordnya, Haryanto H4RY4NTO, kode untuk membuka modul yang kedua. Kita coba dulu ya. Kita coba untuk membuka. Iya, maaf saudara Budi, untuk melanjutkan ke modul 2 silakan masukkan kode pada kolom di bawah ini. Kita tadi sudah dapat kode ya, H4RY4NTO. Kita cek. Oh, ternyata bisa ya. Kita akan masuk ke pembelajaran modul 2. Jadi kita klik saja modul 2 gerak pada hewan. Oke, nah ini modul 2 gerak pada hewan, dan ini akan kita pelajari di part ketiga, di pertemuan ketiga nanti. Jadi untuk part kedua kita cukupkan sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik ya. Di akhir evaluasi tadi kita mendapatkan nilai 85 sempurna, jelas di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selamat, lanjut ke part ketiga nanti modul 2 gerak pada hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.